berjuang. Jihad itu belum tentu artinya perang. Bersungguh-sungguh. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan. Jadi yang penting kalau orang mau bergerak, mau berupaya, pasti bisa makan. Pasti bisa makan. Itu jaminan Allah. Tapi kalau tidak mau bergerak, hanya meminta belas kasihan orang lain, ya bisa makan, tapi kan agak terhinakan karena dia tidak bisa menentukan sikapnya. Baik, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Ini kesyukuran yang luar biasa. Saya dengar dari Pak Jati, ini teman saya di UMY, sama-sama dosen di sana, itu kali pertama ya, Ustaz ya. Wah, luar biasa, cita-citanya tinggi. Dan ketika saya diminta untuk menjadi pembicara pada forum yang mulia ini, menjadi pengusaha yang dirindukan surga, jawaban saya, waduh, ngeri judulnya. Ya, ngeri judulnya. Karena memang ada sih Abdurrahman bin Auf, kenal? Iya, dia sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling kaya. Ya, tapi karena dia itu pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang Abdurrahman bin Auf yang paling lama nanti dihisab. Ya, artinya sudah ada sinyalemen bahwa pengusaha itu kuat dengan persoalan tipu-tipu. Ya, ya, manipulasi. Saya barusan beli produk, 2 kali beli online, tapi memang tidak lewat skema Shopee kayak begitulah ya. Nah, saya lewatnya yang pokoknya iklan lewat kok bagus, murah gitu. Saya beli dan 2 kali gagal terus. Iya, 2 kali gagal terus. Beli 1 dapat 3. Wah, ternyata 3 itu satunya saset. Waduh, saya kena ini. Mbak ngeprank saya ya, saya bilang. Sudah. Tidak, itu kan betul kan, 3 dapatnya, satunya kecil gitu. Biasanya kalau 3 itu sama gitu ya. Baik. Alhamdulillah. Tenang. Ya. Terus sudah. Jadi erat dari kaitannya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, ini nanti yang paling lama dihisab di akhirat nanti adalah Abdurrahman bin Auf. Makanya Abdurrahman bin Auf berupaya untuk tidak menjadi kaya. Tapi namanya takdir. Ya, takdir itu kata orang itu garis tangan gitu ya. Ada orang yang uang itu jinak sekali sama dia. Ya, jinak sekali gitu. Sementara kita ini uang ini masih menjadi sesuatu yang liar. Enggak tahu, susah sekali kita bersahabat dengan uang gitu ya. Jadi dia berupaya bagaimana caranya untuk menghabiskan hartanya, membeli kurma yang sudah busuk ya di pasar supaya nanti dia tidak bisa jual. Dia beli semua itu. Setelah dia beli, apa yang terjadi? Ada pedagang dari Yaman itu kemudian membutuhkan kurma busuk. Laku semua punya dia itu. Lah, itu namanya takdir, mau diapakan? Akhirnya, wah, ini bagaimana ini kalau misalnya bisa lepas dari ini? Salah satu caranya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini riwayatnya belum saya teliti sih, tapi saya tadi lihat sekelebat, ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Bukan berarti
Abdurrahman bin Auf itu kemudian melakukan kecurangan, cuman karena dia tidak mau tidak mau dihisap terlalu lama. Nah, dengan banyak sedekah itu kan banyak yang mendoakan. Karena kalau sedekah dari barang haram juga tidak boleh. Ya, dalam Quran kan disebutkan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Coba. Hai orang-orang yang beriman, ya, yang tidak beriman tidak hai. Ya, yang beriman hai gitu ya. Anfiqu, nafkahkanlah, sedekahkanlah, infakkanlah min thayyibat, yang baik-baik. Yang baik-baik. Maka sabtun, apa saja yang kamu upayakan, apa saja yang kamu usahakan. Ya. Makanya banyak ya, ada namanya Yusuf Mansur itu ya. Dia dengan sedekah, cuman banyak juga masalah. Nanti kita tanya fatwanya apa namanya Ustazah Rika. Ya. Ini yang ahlinya. Nah, kemudian saya lihat, wah, akhirnya sedekah itu memang banyak bisa mencairkan. Tapi kan untuk sedekah kan pertama dia harus baik yang disedekahkan. Tidak boleh dari barang haram. Tidak boleh dari hasil maling. Tidak boleh dari hasil korupsi. Tidak boleh dari hasil maksiat. Lah kalau boleh, jadi gawat nanti kan. Orang kemudian merampas harta orang lain, merampok, korupsi, untuk membersihkan hasil korupsinya, cukup dengan sedekah. Bersih. Kan tidak begitu. Iya kan? Nah, makanya harus yang thayyibat. Tapi apa saja yang kamu upayakan. Nah, akhirnya apa namanya Abdurrahman bin Auf ya udah banyak sedekah, tapi dia juga mengambil dari yang thayyib, tidak ada yang tidak thayyib, ya. Mungkin kalau kita taunya Bang Toyib. Ya, cuman sayang Bang Toyib pun ya katanya baik, tapi kok 3 kali lebaran, 3 kali puasa tidak pulang-pulang. Oh, 6 tahun ya. Baik, makanya pada saat saya diminta sama Ustadz Jati, saya bilang waduh, janganlah saya bukan pengusaha, ya. Kalau begitu kita tandemkan kalau ini saya mau dengan ditandemkan, bukan sudah tidak boleh. Ya, mau ditandemkan untuk bicara supaya berimbang gitu. Ya, saya nanti dari perspektif Quran dan Sunnah, dan nanti Bu Rika Fatimah itu dari aplikasi praktisnya, bagaimana menjadi pengusaha. Saya kemarin 2 minggu yang lalu, saya punya pengajian namanya Kopi Ngaji di Oma Sawabode. Itu bisa nanti di searching Oma Sawabode, Kopi Ngaji. Saya mengundang pengusaha muda, tapi mainnya di IT, Bu. Mungkin kenal ya, Gufron Mustaqim. Ya, pernah dengar Gufron Mustaqim? Itu alumni Muallimin, adik kelas saya, dulu ketua IPM di Muallimin, tapi dia dipercaya untuk mengelola dana sebesar 1,1 triliun sekarang. Mungkin satu angkatannya sama Mas Mufti ya? Satu angkatan? Wah, itu Mas Mufti itu mahasiswa S3 di Spanyol itu. Ya, luar biasa. Jadi dia mengelola 1,1 T, dipercaya ya dengan startup itu. Ya, Evermos, ya. Nah, saya menginginkan ini kemudian kita berbagi. Ya, kali ini Bu Rika, besok siapa? Bu Riki, ya. Orang mung Rika tok gini ya. Tapi Bu Rika sekarang teng Riki, alhamdulillah. Baik. Pernah dengar hadis yang sering disinggung oleh para ustadz, khususnya di bulan Ramadan. Yang ini hadisnya. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Pernah dengar? Ya. Pertama adalah talil Quran. Orang yang
suka membaca Al-Quran, pembaca Al-Quran. Yang kedua adalah wahafidil lisan, yang menjaga lisannya. Lisan itu tajam sekali, ya. Kalau ngomong nyelekit, waduh, itu berarti dari hatinya yang tidak bersih. Ya, ada namanya hasad. Hasad, pernah dengar hasad? Sifat buruk yang kadang dipunyai oleh orang. Hasad itu artinya dengki, iri. Iri dengan keberhasilan orang lain. Iri, dengki dengan nikmat yang diterima oleh orang lain. Dia menginginkan nikmat yang diberikan Allah kepada orang itu hilang darinya, tercabut darinya, tetapi ya kalau bisa, syukur bisa pindah ke dirinya. Itu namanya hasad. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang untuk bersifat hasad. Ini ciri-ciri penghuni neraka. Ya, makanya jauhi sifat hasad itu, sifat dengki. Yang harus ada itu, kalau ada teman kita yang mendapatkan nikmat yang lebih, kita alhamdulillah saudaraku, mudah-mudahan dia semakin soleh, semakin bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Jangan didoakan ngono kok, skondi kui, gitu ya. Dari mana asal hartanya itu? Ya, doakan yang baik-baik, bersyukur. Alhamdulillah ada saudara saya yang berhasil, diberikan nikmat oleh Allah. Nah, jadi jaga lisan itu, karena produk lisan itu biasanya dari hati yang sakit. Ya. Nah, tapi ada dua hasad yang dibolehkan, yaitu iri yang dibolehkan. Ya, yaitu orang yang diberikan nikmat oleh Allah, lalu nikmat itu di-share kepada yang lain. Orang ada dua di situ, orang yang diberikan ilmu lebih. Ya, dia share ilmu itu tidak untuk dirinya sendiri. Ya. Ada mahasiswa saya, orangnya pintar, aturan main dalam ujian di fakultas di UMY itu, ya, silahkan kerjakan sendiri-sendiri, jangan kerjasama kalau ujian. Tapi kalau misalnya tidak ujian, saya suruh wajib kerjasama. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong itu dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi dia membocorkan soal, dia copy, dia bocorkan soal di padahal itu sudah boleh buka buku, ya. Ya, bukunya kebetulan ini nih, ya, buku tafsir hadis ahkam, ekonomi dan bisnis. Boleh buka buku. Tapi dia memberitahu temannya, ini loh kunci jawabannya, walaupun tidak semuanya benar. Ya, saya hukum dia. Karena dia menyalahi aturan main. Ya, membocorkan, ya, dan melakukan kerjasama. Karena tidak semuanya kerjasama dibolehkan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wala, jangan dipisah, ya. Jangan dipotong. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi kalau misalnya ada teman kita, bukan hanya sekedar berteman, kita boleh tolong-menolong. Tapi kalau misalnya, maaf, kalau dia jualnya narkoba, saya cuma tolong kok menjualkan. Tidak boleh, karena barangnya sendiri sudah buruk, khabisat. Ya, lawan dari thayyibat. Ya, jadi tidak boleh melakukan kecurangan, membantu orang menipu. Itu juga dilarang keras. Ya, jadi itu kira-kira. Tapi ta'awanu 'alal birri wat taqwa, Al-Maidah ayat 2 itu agak-agak bawah sedikit. Ya, itu biasa digunakan untuk syirkah ta'awuniyah, koperasi. Yang paling bagus sebenarnya dalam upaya itu koperasi. Ta'awun, syirkah ta'awuniyah. Jadi berkumpul, karena tidak semua orang itu menguasai satu ilmu secara penuh. Tidak semua orang juga bisa berupaya sendirian. Ya, perlu kolaborasi dengan yang lain. Makanya skenario penelitian dan pengabdian masyarakat di universitas itu dituntut untuk bisa melakukan kolaborasi. Ada yang punya uang, tapi tidak punya waktu. Ada yang punya waktu yang banyak, punya keahlian, tapi tidak punya modal.
Ya sudah, berkolaborasi saja, lakukan koperasi, ya langsung, ya tidak menanamkan uangnya pada investasi bodong. Anda tahu, ini mungkin juga Bu Rika mungkin mengikuti, seberapa banyak orang yang terjebak dalam pinjaman online? Wow, banyak sekali. Nah itu, pinjol ya. Anak, wah mahasiswa UMY, ada yang mencantumkan, membuat penjaminnya adalah dosennya. Dosennya tidak tahu menahu. Waduh, gawat sekali. Ya, karena ada nomornya, dosennya yang dihubungi. Ada saudara juga melakukan itu. Kitanya yang dihubungi. Kapan pinjemnya? Kok bisa menjadi penjamin? Kitanya dikejar-kejar terus. Kalau enggak kita sebarkan. Wah, keburukannya disebarkan. Pinjam tapi tidak dikembalikan. Nah, kalau ada yang seperti itu, ya selesaikan secara baik-baik. Tapi yang meminjamkan kadang-kadang seringkali tidak baik. Ya, tidak baik. Dia ngancam lah, dia menyebarkan foto kita, KTP kita disebar di medsos. Ya, waduh. Nah, kemudian karena pinjol rata-rata tidak ada izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ya, pertama saya sarankan untuk tidak melakukan itu. Kalau tidak ada Otoritas Jasa Keuangan, jangan sekali-sekali masuk di sana. Ya, kalau dia tidak ada, udah. Kita bayarkan pokoknya saja. Tidak boleh ada bunganya. Alhamdulillah sudah kembali modal kan? Kalau ada bunganya, pertama itu dosa. Ya, baca Ali Imran 130 dan baca Al-Baqarah 275 sampai 279. Nanti di rumah tolong dibuka. Ya. Kan tidak boleh riba sebenarnya, tapi kita pinjol itu kan rata-rata riba dan ribanya luar biasa. Saya cuman kutip di belakangnya itu Al-Baqarah 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum ta'lamun. Ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Caranya tinggalkan sisa-sisa riba. Jika kamu benar-benar orang beriman. Jadi kalau misalnya masih ada orang Islam yang menggunakan riba, ya, kemudian berarti imannya dipertanyakan. Ya, iya, rada berat ini. Ya, saya sampaikan ini karena saya dari orang ekonomi syariah. Orang ekonomi syariah, saya yang termasuk yang mendirikan pertama kali kalau tidak salah di Indonesia program studi ekonomi dan perbankan Islam. Ya, idenya, tapi saya hanya tahu dalilnya. Pokoknya kita ini pada saat Krismon itu. Baik, yang ketiga, waswaimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini makanya hadis ini kadang disampaikan oleh para penceramah pada saat bulan Ramadan. Yang terakhir adalah wa mut'imil ji'an, memberikan makan orang yang kelaparan. Nah, tapi saya katakan secara matan isinya bagus, tapi tidak ada sumber hadisnya. Seringkali ustadz-ustadz itu hanya menyampaikan tanpa melihat bagaimana sanadnya, bagaimana kualitas hadisnya. Jadi tidak ada. Hadis palsunya juga tidak ada. Tapi ini paling sering diungkapkan. Kalau kesimpulan satu-satu itu ada. Sama dengan sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sidik, tablik, amanah, fatona. Ya kan? Kita tahu itu kan, dan itu kadang-kadang dijadikan sebagai karakteristik pedagang muslim, pemimpin muslim. Karakteristik. Kalau dilihat, ada enggak? Misalnya hadis itu, sidik, tablik, amanah, fatonah itu. Enggak ada. Ya, tapi itu adalah kesimpulan dari banyak ayat, dari banyak hadis. Itu kesimpulan ulama belakangan. Yang kemudian mengambil intisari dari hadis itu, dijadikanlah dari dalam satu rumusan. Ya, nah ini. Jadi saya tidak akan ya bagaimana menjadi pengusaha yang dirugikan surga. Tapi kalau mau bisnis yang tidak ada bangkrutnya, ya, yaitu berbisnis dengan Allah. Ya, berbisnis dengan Allah.
Memang sih ada hadis yang mengatakan, apa tuh bisnis yang kadang-kadang menghibur kita itu ya? Sholat sunat 2 rakaat sebelum fajar. Itulah orang yang paling kaya katanya. Ya bagus sih, memang hadisnya betul, tapi kemudian itu kadang-kadang menjadi pembelaan yang tidak real. Pembelaan yang tidak, itu memang Allah katakan, maka itu lebih baik rakaatal fajri, ya. 2 rakaat sholat fajar, sholat sunat fajar, sholat sunat subuh, itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. No, kan? Tapi masa hanya sekedar itu, sementara kalau kita lihat nanti peringkat orang terkaya di Indonesia saja, berapa muslimnya? Bu Rika punya data itu. Berapa muslim yang ini? Paling mulainya dari peringkat 10, yang lainnya non muslim. Padahal kita yang penduduk mayoritas yang ada di sini. Khairul Tanjung antara lain. Ya, dia yang tertinggi itu. Tapi dia peringkat berapa? Ya. Ya, silahkan sajalah nanti dilihat di datanya orang terkaya di Indonesia. Ya, muslim berapa? Oh, kata Allah, bisnis yang luar biasa. Tunjikum min adzabin alim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sebuah bisnis perniagaan yang perniagaan ini menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Azab yang pedih itu azab di dunia dan azab di akhirat. Ya, tu'minuna billah, kamu beriman kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad, berjuang. Jihad itu belum tentu artinya perang. Bersungguh-sungguh. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan. Jadi yang penting kalau orang mau bergerak, mau berupaya, pasti bisa makan. Pasti bisa makan. Itu jaminan Allah. Tapi kalau tidak mau bergerak, hanya meminta belas kasihan orang lain, ya bisa makan, tapi kan agak terhinakan karena dia tidak bisa menentukan sikapnya. Nah, sebentar lagi 2024 pemilu. Biasanya kalau kita dapat bantuan, kita akan mengikuti apa maunya yang membantu itu. Tidak merdeka kita. Makanya apa tuh yadul ulya, ini hadisnya. Tangan di atas khairun. Itu lebih baik. Wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai Allah mi yadis sufla, daripada tangan yang di bawah. Apa artinya? Tangan di atas itu al-munfik, yang suka berimpak, memberi. Itu lebih baik, ya, lebih dicintai oleh Allah daripada yang suka meminta. Gitu. Baik. Jadi berjuang di jalan Allah, bersungguh-sungguh. Ya, pokoknya mau obah, insya Allah kita dapat. Tapi kalau tidak mau obah, ya sudah. Ya. Nah, dzalikum khairul lakum. Itu lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Apa konsekuensinya? Ya ghafir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosamu. Ada nggak di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Nah, tapi alhamdulillah untungnya Allah katakan, Nabi bilang, antara satu sholat dengan sholat yang satunya lagi menghapuskan dosa di antaranya. Antara Jumat satu dengan Jumat satunya lagi menghapuskan dosa di antaranya. Illal kabair, tapi ada pengecualiannya, kecuali dosa-dosa besar. Dosa besar itu apa? Mempersekutukan Allah. Lah bisa nggak? Bisa saja. Kalau ada masalah, dia larinya ke dukun, tidak larinya ke tempat sujud. Padahal dia orang yang sholat. Tidak ada gunanya sholat kita. Kata Nabi SAW, orang yang mendatangi dukun, man atakahinan, siapa saja yang mendatangi dukun, au arrofan, orang pintar,
Ya, lam tuqbal lahu sholatu, tidak diterima baginya sholatnya hingga 40 hari 40 malam. Naudzubillah ya. Jadi kalau misalnya mau masuk Islam dengan benar. Nah, itu syirik itu ya. Ya, jangan sekali-sekali dilakukan. Nah, kemudian diampuni dosanya, dimasukkan dalam surga, ya. Kemudian diberikan tempat yang baik di surga yang di dalamnya mengalir air. Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Ya, tapi ini kan bisnisnya dengan Allah yang dikatakan menyelamatkan kita dunia akhirat. Nah, kemudian yang terakhir saya kira, terus apa panduannya untuk berbisnis? Ya, saya tidak memberikan bagaimana kuncinya, tapi saya kasih tahu saja prinsip-prinsipnya. Ya, ini sebenarnya ada dalam buku saya, prinsip muamalah dan bisnis. Kelihatan ya? Pertama, Bapak Ibu, kalau dalam bisnis itu, ini panduannya. Bebas. Apa saja boleh kecuali yang dilarang. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, lanjutkan. Ya, dulu Bapak Ibu tidak boleh itu berbisnis kalau tidak ada barangnya. Kenapa? Karena rawan terjadi penipuan. Ya, tapi sekarang banyak orang berbisnis belum ada barangnya sudah jadi. Ya, kontrak ya, online itu. Ya kan? Nah, apa pendapat ulama mengenai hal itu? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Karena ada trust, ada jaminan. Dia terdaftar dalam OJK. Kalau misalnya OJK standarnya dia, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi terdeteksi. Kalau kita bayar, tunjukkan gambar, setuju. Nah, ini harus dipoto, buka, kemudian diupload, ya, dilaporkan kembali. Kalau tidak ada komplain dalam waktu 2 minggu, maka barulah uang itu dibayarkan, uang kita. Jadi ada pihak ketiga yang terlibat di sini. Ya, tidak ada barangnya. Ya, nah boleh. Kenapa? Karena pihak ketiga itu orang yang kita percaya untuk membayarkan uang kita dan kemudian menjaga barang yang kita beli. Gini ya, dalil-dalilnya. Jadi hukum asal dari bisnis, al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum asal sesuatu termasuk muamalah semuanya boleh, hatta yadullad dalil alat tahrim, kecuali ada larangan dari Allah. Selama tidak ada yang melarang, lanjutkan. Yang kedua, prinsipnya sukarela. Apa lawan dari sukarela? Pemaksaan. Tidak boleh berbisnis dengan memaksa. Ya. Kalau dalam Quran itu, Quran surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta di antaramu bil batil, dengan cara batil, dengan cara yang salah. Illa antakuna tijaratan antarodim minkum, kecuali ada keridoan antara kalian. Jadi tidak boleh ada pemaksaan. Ya, kalau dia memaksa, lanjutnya wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh dirimu sendiri. Memaksa dalam sebuah bisnis, ya, itu sama dengan bunuh diri, membunuh saudara kita dan membunuh bisnis kita. Kali itu dia mau, tapi besok-besok pasti kapok berbisnis dengan kita. Maksa kok. Oke? Nah, kemudian yang ketiga, prinsip keadilan. Lawan dari keadilan adalah kezaliman. Ini banyak ayatnya ya, untuk menuntut kita berlaku adil. Kalau ketika Anda rajin sholat Jumat, di akhir itu biasanya ada innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berlaku baik. Ini digandengkan, karena adil ya umumnya baik, tapi tidak semuanya adil itu kemudian baik. Dan ihsan, makanya dilanjutkan, dan berbuat baik. Memberikan harta, sebagian harta kita pada kerabat kita yang dekat, melarang perbuatan keji dan mungkar, dan perbuatan keji yang lainnya. Nah, ini adalah nasihat untuk kamu jadikan pelajaran, ya, dan lain-lain. Tidak semua ayatnya saya sebutkan.
Menipu, berlaku curang, mengurangi takaran, al-mutaffifin atau timbangan, dan riba termasuk bagian dari kezaliman. Maka ketika terjadi riba, kamu kembalikan pokok hartamu. La tadzlimun wa la tudzlamun. Kamu tidak menzalimi dan kamu juga tidak dizalimi. Ya. Gitu kira-kira. Yang keempat, terakhir, prinsip maslahat. Tidak boleh ada madharat. Jadi ingat, fokus pada yang dilarang. Dalam muamalat itu, fokus pada yang dilarang. Yang dilarang itu semua bentuk pemaksaan, semua bentuk kezaliman, semua bentuk yang ada kemadharatan di dalamnya. Ya. Nah, wabtaqi fima ataqallah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu berupa negeri akhirat. Karena kita nanti kembali ke sana. Tapi jangan kamu lupakan nasibmu ketika di dunia. Makanya kita hanya dituntut untuk berupaya di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, wa ahsin, dan berbuat baiklah. Kita dituntut berbuat baik kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Bagaimana bentuknya? Wala tabghil fasad. Jangan kamu melakukan pengrusakan di muka bumi. Jadi kalau begini, Bapak Ibu, dulu saya tinggal di kampung. Di kampung itu menurut paman-paman saya, orang tua saya, itu kalau orang jalan ke sawah, orang masih boleh minum langsung air di sawah itu. Kenapa? Karena tidak ada pupuk yang lain-lain. Tidak ada pupuk yang membahayakan. Alami saja. Mereka langsung. Tapi sekarang pencemaran air begitu dahsyat. Sehingga jadilah Aqua. Aqua pertama kali apa langsung diterima bisnisnya itu? Ternyata tidak. Iya kan? Ada teman saya pas mencicip sudah beli mahal, lebih mahal daripada bensin. Ya, dia minum Aqua itu langsung dia buang, ora legi. Padahal menurut kesehatan justru itu yang sehat. Ya, itu makanya orang berbisnis Aqua. Besok-besok kalau kita melakukan pencemaran lingkungan, besok-besok oksigen itu yang dijual, laku. Tadi pagi istri saya dibilang, apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat? Semua orang makan. Semua orang makan. Kebetulan istri saya dari Magelang, ya adalah tempat sawah-sawahnya di situ. Ya. Nah, apa yang dibutuhkan? Beras. Beras itu termasuk bisnis yang banyak berhasilnya. Asal tadi amanah. Jaga kepercayaan itu. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.